Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan suci Ramadan ini tentu banyak sekali pahala dan kebaikan yang bisa kita raih. Salah satunya adalah ketika berbuka puasa. Terdapat satu tradisi di masyarakat Indonesia pada umumnya saat datangnya bulan Ramadan, yakni berbuka bersama atau berbuka berjamaah, atau istilah yang sering kita dengar adalah bukber. Buka bersama ini adalah tradisi mengundang kerabat, teman, ataupun saudara, ataupun kalangan yang lainnya untuk berbuka bersama, yang mana sang pengundang menyediakan makanan untuk berbuka. Pada umumnya, seseorang yang diundang akan merasa senang dengan kegiatan ini. Meski demikian, tidak dipungkiri ada sebagian orang yang enggan untuk menghadirinya dan lebih memilih untuk berbuka bersama dengan keluarganya. Karena berbuka puasa juga bisa mempererat hubungan batin antara orang tua dengan anaknya. Terlepas dari perbedaan sikap di kalangan masyarakat, ada baiknya kita mempelajari kebaikan yang terdapat di dalamnya. Berbuka puasa adalah mengundang satu atau lebih seseorang untuk berbuka puasa bersama, yang mana sang pengundang telah menyediakan makanan untuk berbuka. Itu artinya sang pengundang memberikan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Dalam hal ini banyak kebaikan yang dijanjikan bagi para pelakunya. Baginya semisal pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Imam Al-Baghawi dalam sebuah tafsirnya menyampaikan satu hadis yang cukup panjang. Dalam kutipan tersebut bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, maka hal itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan menjadi pembebas dari api neraka. Baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang diberi buka tersebut. Kemudian ada yang berkata, ya Rasulullah, tidak dari setiap kami mampu memberikan makanan untuk berbuka puasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memberikan kebaikan yang sedemikian bagi orang yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, walaupun hanya dengan susu encer, sepotong kurma, ataupun seteguk air. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hanya dengan seteguk air saja untuk memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka kebaikan bagi pelakunya dan pahala yang begitu besar. Lalu bagaimana jika yang diberikan adalah sepaket makanan komplit dengan lauk yang beraneka macam sehingga yang berbuka merasa kenyang? Tentu hal ini akan mendatangkan begitu banyak kebaikan dan pahala yang luar biasa. Dan kebaikan yang lainnya, ketika seseorang mengundang untuk datang ke rumah untuk berbuka puasa, maka hal itu juga secara tidak langsung mengundang seseorang untuk menjadi tamu di rumah kita. Itu artinya sang pengundang juga mendapatkan kebaikan atas amalan menjamu tamu di rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang paling cepat sampai ke langit adalah ketika seseorang menyiapkan makanan yang baik, lalu ia mengundang saudara-saudaranya untuk menikmatinya. Tentu hal ini tidak ada yang sia-sia. Lalu bagaimana dengan orang yang diundang? Kebaikan apa yang ia dapatkan? Baginya yang telah memenuhi undangan, maka ia mendapatkan kebaikan atas amalan menghadiri undangan sebagai hak setiap muslim atas muslim lainnya, dan ia juga mendapatkan kebaikan atas amalan untuk bersilaturahim. Tentu tidak ada yang sia-sia dalam beramal ketika kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah. Namun yang perlu kita ingat bersama dalam kegiatan berbuka puasa ini, kita tidak boleh lupa dan kita tidak boleh lalai dalam melaksanakan ibadah sunnah dan ibadah wajib
seperti contohnya seperti sholat maghrib, sholat tarawih, dan sholat isya, yang mana itu adalah amalan sunnah dan fardu pelengkap dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Tentunya ini kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, dan tentunya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayah bunda yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga puasa kita, semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, menerima semua amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan, kesehatan, dan panjang umur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian nasihat yang bisa saya sampaikan. Dengan yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan seluruh yang menyaksikan tayangan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.